Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Andri Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 18622011161. Di sini saya akan memberi suatu penjelasan terkait mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Dan di sini saya ingin mereview jurnal yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu saya dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Ini adalah pertemuan keempat dari matkul seminar penelitian akuntansi. Langsung aja ke poin pertama, yaitu permasalahannya apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, motivasi atau isunya yaitu menurut data dari BPS, produksi industri manufaktur besar dan sedang IBS pada kuartal 1 tahun 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018. Dikarenakan berkembangnya dunia usaha, maka persaingan semakin meningkat dan ketat. Perkembangan dan kemajuan perusahaan dilihat dari kinerja ekonominya. Kinerja ekonomi dapat direfleksikan dari posisi saham. Sayangnya saham banyak dipengaruhi oleh risiko pasar yang tidak menentu. Research gap-nya itu ada 3, yaitu economic performance mempengaruhi responsibility. Yang kedua, economic performance mempengaruhi kemampuan teknologi informasi. Yang ketiga, economic performance mempengaruhi kinerja unggul atau superior performance. Fenomenanya yaitu perusahaan PT SAT Nusa Persada Tbk didirikan pada tahun 1950 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di BEI pada tahun 2007. Berdasarkan data indeks harga saham gabungan selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Dan di sini fenomenanya, kritiknya itu tidak ada kritik untuk poin ini, plus sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian research gap dan fenomena dengan baik. Poin kedua yaitu jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Economic performance. Yang pertama adalah kinerja perusahaan secara relatif berubah-ubah dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu superior performance. Kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat yang cepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar pertama kali. Yang ketiga yaitu corporate social responsibility atau CSR adalah komitmen untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya. Yang keempat itu IT capabilities. Kemampuan teknologi informasi adalah kemampuan organisasi berdasarkan aset TI dan pengetahuannya untuk menciptakan nilai melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya probabilitas perusahaan menurut Malvin dan Wijaya pada tahun 2016. Kritiknya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam tulisan ini. Yang ketiga yaitu permasalahannya apakah yang menjadi kebaruan atau novelty pada penelitian ini. Yaitu kebaruannya dari sampel penelitian 18 perusahaan manufaktur terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2018.
ada hubungan antara CSR dengan kinerja ekonomi. CSR dan super performance memberikan kinerja positif pada kinerja ekonomi. Sedangkan IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi dikarenakan perusahaan yang diteliti belum berfokus dalam IT. Yang keempat, apa perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama ada apakah CSR mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan? Yang kedua, apakah IT capabilities mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan? Yang ketiga, apakah super performance mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan? Kritiknya itu peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah secara jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Poin kelima itu apa tujuan penelitian ini? Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh IT capabilities terhadap kinerja ekonomi. Ketiga itu untuk mengetahui pengaruh super performance terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya, peneliti tidak mengkonsep dan menilai secara terpisah dari hipotesis penelitian. Tujuan ini merupakan hasil penelaah reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Yang keenam adalah apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusinya yaitu kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas aktivitas laporan keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menarik para investor menanamkan sahamnya pada perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah sosial yaitu investasi. Lewat konsep CSR, perusahaan membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori signaling, yang kedua ada teori legitimasi, yang ketiga ada teori stewardship. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan grand teori dalam penelitian ini. Terkaitannya grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama teori signaling. Keterkaitan pada variabel economic performance di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan perusahaannya. Yang kedua ada teori legitimasi. Teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat, di mana teori legitimasi merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial. Yang ketiga ada teori stewardship. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Kritiknya yaitu tidak ada kritik pada poin ini karena selain peneliti telah menjelaskan teori yang digunakannya, peneliti juga dengan jelas menjelaskan keterkaitan setiap teori dengan variabel yang digunakan. Yang kesembilan adalah buatlah gambar kerangka konseptualnya seperti ini. Terdapat X1, X2, X3 yang berpengaruh kepada variabel Y yaitu economic performance. X1-nya di sini tertulis corporate social responsibility. X2-nya itu IT capabilities, yang ketiga yaitu X3-nya superior performance. Poin ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitiannya itu ada 3 yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua itu IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga itu superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas menjelaskan hipotesis dalam penelitian ini.
Yang 11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama itu analisis data panel, merupakan gabungan antara data deret waktu time series dan data deret lintang cross section. Yang B yaitu ada variable dependent, yaitu economic performance. Variable independennya itu CSR, corporate social responsibility, diukur menggunakan triple bottom line. Yang kedua yaitu IT capabilities, diukur menggunakan indeks IT capabilities yang telah disusun berdasarkan teori dari berbagai sumber dan diperkuat oleh penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga itu superior performance. Berikut rumus perhitungan superior performance menurut McCarthy 2016. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan variabel pengukurannya dalam penelitian ini. Yang C yaitu teknik penarikan sampelnya menggunakan purposive sampling. Ya, tuh. Yang D unit analisisnya menggunakan sampel 16 perusahaan sampel dengan periode 5 tahun, sehingga jumlah data yang digunakan dalam benar sebanyak 80 data observasi. Yang E yaitu jenis datanya berupa data sekunder, yaitu berupa data angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah menggunakan teknik dokumentasi. Yang F, uji kelayakan modelnya menggunakan analisis data panel. Di sini terdapat uji Chow, uji Hosman, uji Lagrange multiplier. Kritiknya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan tabel dalam penelitian ini. 12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan. Persamaan regresinya itu di atas menggunakan data panel. Dapat dilihat pengaruh dari variabel independent corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap variabel dependent economic performance. Yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, uji kelayakan model, uji hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti, dan pembahasannya juga. Yang pertama, statistik deskriptif. Peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan model di sini terdapat uji Chow, pengujiannya yaitu CEM versus FEM, hasilnya FEM. Uji Houseman yaitu REM versus FEM, hasilnya yaitu REM. Uji Lagrange multiplier yaitu CEM versus REM, hasilnya yaitu REM. Berdasarkan pengujian terhadap ketiga model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa model random effect dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Yang 14 yaitu apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulannya di sini ada 3, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan F statistik CSR 3,589 lebih besar dari T tabel yaitu 1,66488 dan nilai probabilitas 0,06 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Artinya variabel corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua yaitu hasil penelitian menunjukkan T statistik IT capabilities 1,43,66 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,66488. Dan nilai probabilitasnya itu yaitu 0,1550 lebih besar dari 0,05, maka H2 ditolak. Artinya variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance.
Yang ketiga yaitu hasil penelitian ini menunjukkan data statistik superior performance 3,862263 lebih besar dari T-tabil yaitu 1,66488 dan nilai probabilitas 0,0002 lebih kecil dari 0,05. Maka H3 diterima. Artinya variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Keterbatasannya yaitu peneliti tidak menjelaskan keterbatasan yang dihadapi saat melakukan penelitian, kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Implikasinya, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitiannya. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan stakeholder terkait pengaruh corporate social responsibility IT capabilities dan superior performance terhadap economic performance. Gitu penjelasan singkat dari saya tentang mereview jurnal yang berjudul pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Apabila banyak kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.